Shalom saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa. Mengapa? Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin saudara-saudara. Kita bersyukur oleh karena pada hari ini kita masih menghirup udara yang segar yang datangnya dari Tuhan. Dan saya senang boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudara kekasih di dalam lanjutan pelajaran sekolah Sabat, dan ringkasan pelajaran sekolah Sabat pelajaran pada hari ini adalah pelajaran yang kelima. Nah, bersama saya Pendeta Lere Bulan Longdong, saya akan menuntun pelajaran ini saudara-saudara, dan saya mohon kepada saudara-saudara yang lain, jika saudara membuka channel ini, bagikan ke teman-teman kita yang lain, sehingga kita boleh belajar bersama-sama menambah wawasan kerohanian kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada ayat-ayat penunjang dalam pelajaran sekolah Sabat ini selama sepekan ini adalah di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Titus 1 ayat 9, 2 Timotius 1 ayat 13, Markus 12 ayat 10 dan ayat 26, Lukas 24 ayat 27 ayat 44 ayat 45, dan Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20. Nah, saudara-saudara, itulah ayat-ayat yang kita akan pelajari, kita akan bacakan pada sepanjang minggu ini. Judul pelajaran kita adalah hanya oleh Alkitab sola scriptura. Nah, saudara kekasih, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 sebagai ayat temannya, firman Tuhan berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara-saudaraku yang kasih, inilah kekuatan firman Tuhan. Firman Allah menentukan siapa yang akan masuk ke tempat perhentian. Firman Tuhan menusuk sampai kedalaman hati sanubari untuk mengetahui apakah pikiran dan motivasi saudara itu rohani atau tidak. Pedang bermata dua memotong untuk menyelamatkan kehidupan orang atau untuk menghukum orang, ya, untuk mengalami kematian kekal. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, pilihan ada di tanganmu. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 48, siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya pada akhir zaman. Wah, saudara-saudara, sangat luar biasa akan firman Tuhan yang kita pelajari sepanjang satu minggu ke depan ini. Sekolah sola scriptura adalah sebuah paham yang dianut oleh gereja-gereja reformasi. Dan gereja-gereja reformasi dalam iman kekristenan terkait dalam mempelajari Alkitab sucinya. Alkitab sucinya adalah Alkitab firman Tuhan. Gereja-gereja reformasi ini dipelopori oleh Martin Luther, Johannes Calvin, Ulrich Zwingli. Mereka mempunyai keinginan untuk kembali kepada firman Tuhan atau Alkitab. Sola scriptura berasal dari bahasa Latin. Sola artinya sendiri, scriptura artinya Alkitab. Jadi arti harafiahnya adalah hanya Alkitab. Sola scriptura berkaitan dengan doktrin dalam kekristenan. Nah, saudara-saudara, sangat menarik. Kita akan belajar pada pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Kita akan lihat pernyataan atau pengakuan Protestan tentang firman Tuhan ini.
Apa pengakuan Protestan tentang Alkitab? Mari kita lihat. Bahwa hanya Alkitab, dan mereka menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya standar dan sumber paling menentukan di dalam berteologi. Kita lihat pernyataan yang berikut lagi. Iman Protestan menekankan kata kuncinya, yaitu bahwa Alkitab saja sebagai wewenang terakhir di dalam masalah iman dan doktrin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, sangat menarik pengakuan Protestan ini. Namun mari kita kembali kepada pelajaran minggu yang lalu, bahwa semua orang di muka bumi ini yang pengikut Kristus memegang satu Alkitab. Satu Alkitab ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun di dalam berteologi banyak ajaran-ajaran yang muncul. Jadi ketika kita melihat pelajaran ini agak kontras dengan pengakuan Protestan. Ya, pengakuan Protestan. Bahkan menggunakan Alkitab sebagai wewenang terakhir dalam masalah iman dan doktrin. Nah, perlu kita tanyakan, perlu kita bertanya saudara-saudara, apakah bisa manusia ini mengartikan firman ini? Maka jawabannya singkat saja adalah, saudara-saudara, kita tidak bisa mengartikan firman ini. Mengapa? Karena kita manusia yang berdosa. Kita tidak sanggup mengartikan firman ini. Oleh sebab itu, apa penegasan Alkitab tentang dirinya? Mari kita lihat. Alkitab sendiri menegaskan bahwa seluruh Alkitab diilhamkan Allah dan tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Kita lihat lagi. Ketika pernyataan ini, maka Tuhan sebagai pengarang Alkitab. Oleh sebab itu kita menemukan suatu kesatuan, ya, suatu kesatuan yang berasal dari ilham Roh Kudus. Dan Alkitab dapat berfungsi sebagai penafsir dirinya sendiri. Lalu saya katakan tadi, kita tidak sanggup menafsirkan Alkitab ini. Yang berikut dari pernyataan ini, ya, dari pengakuan Alkitab tentang dirinya sendiri ini, saya mau katakan saudara-saudara, banyak hamba-hamba Tuhan berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lalu mereka dengan tegas, karena masalah prinsip, mereka katakan bahwa kitab Perjanjian Lama itu tidak berlaku lagi. Kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru tidak sejalan. Saudara-saudara, ingat, ya, ingat bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tanpa ada dorongan Roh Kudus. Hanya dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara senama Allah. Oleh sebab itu, ketika hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan seperti itu, bukan mereka didorong oleh Roh Kudus. Dan mereka yang mengkhotbahkan seperti itu adalah mereka mengajarkan ajaran yang sesat. Dan sangat luar biasa lagi, ketika ajaran sesat diajarkan bagi umat mereka juga mengikuti ajaran yang sesat. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara-saudara, ya, jangan gantungkan iman kepercayaanmu kepada apa yang dikatakan orang. Mengapa? Jika saudara gantungkan kepada apa yang dikatakan orang, maka saudara dan saya akan tersesat dan tidak tahu arah kemana kita akan pergi. Oleh sebab itu, gantungkanlah iman kepercayaanmu kepada sumber kebenaran. Dia adalah Yesus Kristus. Dia sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan. Dia sanggup menyelamatkan setiap orang yang mengakui kebenaran firman Tuhan. Dia sanggup menyelamatkan setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi di dalam kehidupan di dunia yang penuh dengan dosa ini. Saya mau katakan saudara-saudara, ingat dan ingat ini, bahwa Perjanjian Lama tidak mengandung Injil baru, dan Perjanjian Baru tidak menciptakan agama baru. Mengapa demikian? Karena Perjanjian Lama dibukakan dalam Perjanjian Baru.
Perjanjian baru dibangun di atas perjanjian lama. Jadi dua perjanjian ini saling menjelaskan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saya katakan tadi, sangat keliru bahwa seorang yang membawa pekabaran Injil, dia mengatakan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru tidak sejalan. Perjanjian lama karena masalah prinsip, dia katakan bahwa tidak berlaku lagi. Banyak contoh-contoh saudara, masalah prinsip, contoh masalah haram dan halal. Mereka katakan, oh tidak berlaku lagi pada zaman sekarang, berlaku pada orang Israel. Lalu di perjanjian baru mereka katakan bahwa apa yang dihalalkan Allah jangan kamu haramkan. Jadi tidak sejalan saudara-saudara, tidak sejalan. Ini salah satu contoh masalah prinsip. Nah saudara-saudara, oleh sebab itu saya mau katakan, jika ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru tidak sejalan, maka pendeta itu tersesat atau hamba Tuhan itu tersesat. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya bersyukur saya menjadi orang Kristen. Mengapa? Saya memiliki firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan itu mengubah saya untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengubah saya untuk menjadi orang yang setia pada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukan berarti ketika kita menjadi orang Kristen lalu mengambil Alkitab sebagai landasan kebenaran, lalu kita membaca ayat-ayat firman Tuhan tidak ada kesulitan. Banyak ada ayat-ayat yang sulit yang kita dapati di dalam firman Tuhan. Nah, ketika kita mendapatkan ayat yang sulit seperti ini, kemana saudara akan pergi? Apakah saudara lari kepada pendeta? Apakah saudara lari kepada orang yang berhikmat? Apakah saudara lari kepada orang yang berteologi, orang yang pintar berteologi? Kita tidak perlu lari kemana-mana, saudara. Kita tidak perlu lari kemana-mana. Mengapa? Anda salah langkah, Anda salah kepada orang Anda ke pendeta, Anda salah karena bukan tempatnya. Lari kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang tepat akan mengajarkan kepada saudara dan saya hal yang benar dan tepat. Nah, dan yang pasti saudara-saudara, Roh Kudus mengajarkan sesuatu yang tepat dan benar tentang arti keselamatan bagi saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa ini. Oleh sebab itu, terimalah ajaran dari Roh Kudus, ajaran keselamatan itu. Bagaimana dengan prinsip sola scriptura? Prinsip sola scriptura adalah apabila suatu pertentangan muncul dalam penafsiran iman kita, maka hanya Alkitablah yang memiliki otoritas tertinggi yang menilai semua sumber atau tradisi gereja lain. Prinsip yang kedua, kekristenan yang sejati harus meyakini pemberitaan Injil mempunyai komitmen kuat terhadap otoritas Alkitab dan hanya Alkitab saja yang menjadi tuan dan penguasa atas semua tulisan dan pengajaran di bumi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mempelajari firman Tuhan, jangan kita saling menyalahkan satu sama lain. Jangan kita katakan bahwa si A salah, si B salah, si C yang benar. Saya mau katakan saudara-saudara, tidak ada agama yang benar di dunia ini. Pertanyaan selanjutnya, nah kalau tidak ada agama yang benar di dunia, mengapa kita menyembah Tuhan? Nah saudara-saudara, saya mau perkenalkan agama yang benar untuk saudara-saudara dan saya. Bahwa agama yang benar, yang tepat dan benar adalah beragama Alkitab. Mengapa kita harus beragama Alkitab? Alkitab mengajarkan secara tepat dan benar siapa Allah sebenarnya. Alkitab mengajarkan tepat dan benar siapa Yesus Kristus sebenarnya. Alkitab mengajarkan ajaran yang tepat dan benar siapa Roh Kudus sebenarnya. Dan Alkitab mengajarkan dan menunjuk saudara dan saya siapa sebenarnya saudara dan saya. Ini yang tepat. Oleh sebab itu, ketika kita beragama Alkitab, kita mengetahui Yesus jalan kebenaran dan hidup. Apa yang Yesus buat di dunia, Yesus datang dan tunduk kepada ajaran Allah yang diilhamkan di dalam firman Tuhan.
Yesus datang untuk tunduk kepada hukum Taurat. Oleh sebab itu pelajaran yang kemarin kita dapati bahwa dia datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya, saudara-saudara. Wah, sangat luar biasa. Jadi ketika kita dapati bahwa Yesus Kristus tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Bapaknya, Allah Bapaknya yang termuat di dalam firman Tuhan, maka orang yang beragama Alkitab akan mengikuti apa jejak sumber kebenaran itu. Itu yang tepat, saudara. Maksudnya jangan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang berikut, saudara-saudara, banyak orang yang berpengaruh di dunia yang menulis buku-buku yang sangat luar biasa yang beredar di seluruh dunia ini. Namun saya mau katakan bahwa tidak menandingi akan firman Tuhan atau Alkitab. Karena Alkitab mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman yang dimaksud di dalam Ibrani 4 ayat 12 ini adalah Logos. Logos itu yang bersama-sama dengan Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita sudah dapati bahwa sumber firman ini adalah Logos, dia adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jika saudara katakan pengikut Kristus, ikutlah apa jejak Yesus Kristus di dunia ini. Ada 5 bagian penting yang kita renungkan bersama-sama menjadi pelajaran rohani bagi saudara dan saya. Yang pertama, bahwa firman itu hidup, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Baik orang benar, baik orang kudus, baik orang berdosa akan mati semuanya. Tetapi firman Tuhan hidup untuk selama-lamanya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Yang kedua, saudara-saudara, firman itu berkuasa. Firman itu memiliki energi yang kuat. Sebab Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan ayat ke-5 bahwa firman Tuhan itu meruntuhkan benteng-benteng. Firman Tuhan itu membangkitkan orang mati. Firman Tuhan itu menyembuhkan segala penyakit di dunia ini. Dan firman Tuhan itu merobohkan kerajaan iblis dan membangun kerajaan Allah di atas reruntuhan kerajaan iblis. Sangat luar biasa, saudara-saudara, firman yang memiliki energi yang kuat ini. Yang ketiga, firman Tuhan itu memisahkan karena tajam seperti pedang bermata dua. Apa yang dia pisahkan? Dia memisahkan jiwa yang merajalela dalam kesombongan. Dia memisahkan jiwa yang merajalela di dalam kebencian. Dia memisahkan jiwa yang merajalela dalam keserakahan. Dan dia mengubah hal-hal ini menjadi rendah hati, menjadi taat, dan menjadi orang-orang yang mengakui kedaulatan Yesus Kristus, mengakui Yesus Kristus sebagai sumber kebenaran, jalan kebenaran, dan hidup. Bahkan firman Tuhan memotong nafsu daging dan nafsu pikiran saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika mempelajari firman Tuhan, jangan memakai akal untuk membenarkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang mengubah akal saudara dan saya untuk dituntun dan mengerti firman Tuhan. Itu yang tepat. Yang keempat, saudara-saudara, firman Tuhan merupakan hakim atas pikiran yang terdalam. Segala sesuatu terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati, ketika mempelajari firman Tuhan, jangan kita saling menuduh dan menyalahkan. Mengapa? Jangan saudara dan saya bertindak sebagai hakim, karena sampai saat ini saudara dan saya belum ada
perintah atau pengakuan dari Yesus Anda sebagai hakim. Karena firman Tuhan ini sebagai hakim atas kepikiran saudara dan saya. Yang berikut, yang kelima saudara-saudara, firman Tuhan merupakan sarana di mana Allah secara langsung berhadapan dengan manusia. Inilah Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah datang dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Wah, sangat luar biasa saudara-saudara firman yang kita pelajari pada hari ini. Kita datang kepada kesimpulan saudara-saudara, bahwa firman Tuhan mengungkapkan manusia seutuhnya, terutama dalam kaitan dengan sikap hatinya dan iman percayanya. Mengapa saudara-saudara, apapun yang saudara dan saya buat saat ini, ingat dan ingat, Allah tahu iman yang benar dan iman yang palsu. Karena semua terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13. Yang berikut, firman Allah memeriksa, menghakimi, dan menasihati saudara dan saya untuk hidup kudus dan memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus. Yang berikut, firman Tuhan mampu menguak batin orang berdosa dan memberikan dia melihat semua yang terdapat dalam hatinya. Dan ia sanggup, firman Tuhan sanggup menolong untuk menjadikan orang beriman dan taat kepada Yesus Kristus. Yang berikut saudara-saudara, saya mau katakan sekali lagi, saat ini ketika mendengarkan atau mempelajari firman Tuhan, kita harus mengambil langkah, membuka hati kepada Roh Kudus, menggantungkan iman kepercayaan saudara dan saya kepada sumber kebenaran dan hidup. Dia adalah Yesus Kristus, karena dia akan sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Yang berikut, jangan gantungkan iman kepercayaan saudara kepada apa yang dikatakan manusia, apa yang dikatakan orang, oleh karena Anda akan tersesat dan tidak tahu arah kemana saudara akan pergi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami merasakan kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk mempelajari firman Tuhan. Bapa di surga, kami manusia yang penuh keterbatasan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami mengartikan firman lebih jelas dalam hati pikiran kami. Dan kami berkomitmen untuk mengambil Yesus sebagai juru selamat pribadi kami dalam kehidupan kami setiap hari. Jaminan keselamatan Tuhan sediakan apabila kami dekatkan diri kepada sumber kebenaran dan hidup adalah Yesus Kristus. Bapa di surga, hamba berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Buka hati kami, karuniakan Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Kami berdoa pada hari ini juga untuk pergumulan yang dihadapi oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Kami bergumul untuk menghadapi wabah virus corona yang mematikan. Bapa di surga, seluruh umat manusia di dunia ini, ada umat-umat Tuhan yang mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi, yang mengakui firman Allah sebagai landasan kehidupan kebenaran firman Tuhan. Dia mempercayai kebenaran ini dan mengambil kebenaran ini menjadi sumber kehidupan untuk menjalani kehidupan setiap hari dunia ini. Ketika mereka berseru Bapa dengan seru doa mereka, dan kami yakin Bapa, kami yakin bahwa janji Tuhan akan menolong kami dan badai ini pasti berlalu. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk kami menunggu waktunya Tuhan, karena ketika waktunya Tuhan itu tiba, akan indah pada waktunya. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, pemimpin organisasi kami,
yang dipercayakan untuk memimpin organisasi kami. Bapak mereka manusia yang penuh keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu hamba bermohon Tuhan karuniakan roh kearifan bijaksana, roh ketabahan, kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dalam tugas kepemimpinan mereka lakukan dengan baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka memotivasi umat-umat Tuhan untuk setia pada Tuhan. Mereka memotivasi umat-umat Tuhan untuk setia dan melayani, membantu pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang tidak luput dari pergumulan wabah virus corona ini. Kami berdoa, Bapa kiranya selamatkan bangsa kami ini, sehingga kami sebagai masyarakat Indonesia melakukan aktivitas dengan mestinya, menghidupi keluarga kami masing-masing, dan kami berkomitmen untuk lebih dekatkan diri kami kepada Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden. Tuhan karuniakan hikmat, akal budi, kearifan bijaksana, kesehatan, kekuatan, ketabahan, sehingga dalam pemimpinannya dia akan lakukan dengan baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk saudara kekasih kami di mana saja berada yang dalam keadaan sakit. Kami tidak tahu apa yang mereka derita. Bapa lebih mengetahui sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Bapa kiranya lawat mereka pagi ini dengan jamahan kesembuhan ilahi. Bapa karuniakan bagi mereka sehingga mereka menerima kesehatan yang prima dari Tuhan. Mereka berkomitmen juga untuk setia pada Tuhan. Terima kasih untuk janji berkat Tuhan berikan pada hari ini, dan terima kasih bahwa janji pemeliharaan Tuhan berlaku untuk kehidupan ini. Terima kasih akan jawaban doa yang kami terima pagi ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.